Kalau mau periksa mata dengan benar, tidak boleh mencontek. Assalamualaikum Bapak Ibu semua yang pernah ke klinik mata atau rumah sakit mata, pasti pernah melakukan pemeriksaan ini, pemeriksaan visus atau tajam penglihatan. Instrumen yang paling populer dalam pemeriksaan tajam penglihatan ini adalah Snellen chart, yang kayak gini hurufnya. Pertama, pasien diposisikan di jarak 6 meter atau 20 kaki dari chart pemeriksaan tersebut. Kemudian, biasanya pasien akan diminta untuk memakai kacamata yang lensanya bisa dilepas-lepas. Namanya trial frame. Salah satu tujuan memakai trial frame ini adalah untuk memasang occluder, yaitu penghalang untuk mata yang tidak diperiksa. Atau terkadang pasien diminta untuk menutup sebelah matanya dengan menggunakan tangan. Selanjutnya pasien akan diminta untuk menyebutkan huruf satu persatu yang makin lama itu makin kecil ukurannya. Nah, di sini pasien suka merasa ini suatu kompetisi atau tes PNS sehingga harus mendapatkan skor tertinggi dengan memaksa harus bisa benar melihat huruf terkecilnya. Nah, dalam berkompetisi terkadang ada yang nyontek dan ada yang curang. Nyonteknya gimana kalau pas pemeriksaan visus? Satu, pasien suka maju-majuin badannya. Nah, huruf-huruf di chart Snellen ini sudah didesain sedemikian rupa untuk pemeriksaan di jarak 6 meter. Nah, kalau Bapak Ibu memajukan badannya, tentu saja yang tadinya nggak kelihatan, ya jadi jelas kelihatan. Hasil pemeriksaan itu bisa jadi tidak tepat karena tidak diukur dari jarak 6 meter. Cara nyontek yang kedua, pasien itu kadang suka mengintip dari mata sebelahnya yang ditutup. Ini bisa membuat hasil pemeriksaan itu jadi tidak tepat, karena visus pada mata kanan dan mata kiri itu bisa jadi berbeda. Bisa saja pasien tuh misalnya matanya buram nih, mata kanannya. Kemudian dia mencoba memiring-miringkan kepalanya supaya bisa melihat dari mata kirinya. Nah, terus ya jadi kelihatan dong hurufnya apa. Nah, status tajam penglihatan mata kanan itu jadi tersamarkan karena dia terbantu oleh mata kirinya. Nyontek yang ketiga, dibantu sama pendamping pasien. Misal ada anak-anak periksa tajam penglihatan, itu ada huruf G, tapi dia nggak gitu nampak, dijawabnya itu huruf C. Nah, terus kemudian bapaknya yang ikut ke ruang pemeriksaan, ngasih contekan sama dia. Salah, itu huruf G loh, gitu bapaknya bilang. Hal ini nggak perlu dilakukan, biarkan aja itu pasien yang sedang diperiksa, menjawab huruf-hurufnya sesuai dengan kemampuan penglihatannya. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang melakukan pemeriksaan tajam penglihatan, kalau memang nggak nampak, bilang nggak nampak. Kalau nampak, bilang nampak. Jadi apa adanya saja. Jangan dipaksakan apa yang tidak nampak jadi nampak. Supaya apa? Supaya hasil pemeriksaannya tepat dan akurat.